Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Utami Novia Marani, di Matematika Peminatan kelas 12. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri part 1. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kalian yang masih di rumah, berarti kita belajarnya secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka bismillah, saya akan mencoba tetap memfasilitasi kalian untuk belajar di rumah. Baik itu nanti berupa foto, PPT, ataupun video yang akan saya share melalui wali kelas kalian masing-masing. Nanti bisa kalian lihat jadwalnya. Untuk kelas MIPA 1, jadwalnya adalah hari Senin, kelas MIPA 4 adalah hari Selasa, lalu untuk kelas MIPA 2 dan MIPA 3 adalah hari Jumat. Nanti insya Allah di hari-hari itu akan saya share link materinya. Itu ya, agar saya bisa berlaku adil untuk yang di pondok ataupun yang di rumah. Bedanya hanya satu, kalau yang di pondok berarti bisa mendengar suara saya dan melihat muka saya. Kalau yang di rumah berarti hanya bisa mendengar suara saya saja. Jadinya lebih enak ya, karena tidak bosan lihat muka saya. Oke. Lanjut. KD yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini adalah KD 3.1 dan 4.1, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Namun, tujuan pembelajarannya hanya untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan substitusi. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi nanti metodenya itu ada beberapa, tapi kita hari ini hanya fokus dengan substitusinya saja. Saya minta tolong kalian catat materi ini di buku catatan kalian masing-masing. Saya nggak tahu kalian di rumah itu belajarnya bagaimana. Jadi, saya minta tolong kamu tetap mencatatnya. Boleh pakai buku sisa atau buku bekas kemarin kelas 11. Kan misalkan masih baru atau masih sisa banyak nih. Boleh kamu lanjutkan, boleh kamu pakai lagi di kelas 12 ini. Ataupun mau pakai buku baru juga nggak apa-apa. Kenapa saya menyarankan pakai buku lama? Karena biar lebih mudah dalam kalian belajar. Apalagi nanti ada ujian sekolah. Pasti kamu membutuhkan materi kelas 10 dan kelas 11. Itu ya. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel trigonometri. Tentu kalian sudah ingat dan sudah hafal di luar kepala. Dari sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Ataupun cos dan tan-nya. Boleh dihafalkan lagi kalau yang udah lupa-lupa ingat ya. Karena ini akan kita pakai di materi limit trigonometri ataupun di materi yang lainnya. Lalu yang kedua, ini ada sudut berelasi. Sudut berelasi berarti ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kalian harus ingat, kuadran 1 yang positif adalah semuanya. Kuadran 2 yang positif adalah sin dan lawannya, berarti kosekan. Karena sin depannya S, berarti lawannya adalah huruf C, yaitu kosekan. Nilainya dari 90 sampai 180. Kalau kuadran 3, nilainya dari 180 sampai 270. Dan yang positif hanya tan dan lawannya, yaitu kotan atau kotangan. Kuadran 4, nilainya dari 270 sampai 360. Yang positif adalah cos dan lawannya, berarti sekan, gitu. Ataupun ada yang bilang gini, saya maunya ngafalin tabel yang di bawah ini. Boleh, yang penting kalian paham betul-betul. Karena kalau sampai kalian lupa, positif negatifnya itu akan menyebabkan kesalahan. Jadi, saran saya lebih baik menghafalkan tabel yang trigonometri kuadran 1 dan sudut berelasinya, bukan tabel yang di bawah ini ya. Yang terlalu banyak nanti malah bikin pusing. Oke. Ke materi limit fungsi. Ini masih review materi kelas 11 matematika wajib.
Ada matematika wajib yang sama saya, kelas IPA 1, 2, 3, dan IPA 4 sama Ustazah Irma. Semoga sama-sama masih ingat. Kalaupun udah lupa, coba kita ingat-ingat kembali. Ada metode substitusi langsung. Artinya adalah memasukkan suatu nilai ke dalam fungsi tersebut. Fungsi berarti rumus yang ada di sana. Nah, kita ganti X-nya dengan angka yang ada di limitnya. Contohnya begini. Ketika saya punya soal, limit X mendekati 6, nih, limit X mendekati 6 dari 5X ditambah 3. Perhatikan, di sini ada huruf X, dan di sana juga ada huruf X. Karena metodenya adalah substitusi, berarti kita mengganti X yang 5X ini dengan angka. Angkanya mana? Angkanya adalah angka 6. Menjadi 5 kali 6 ditambah 3. 5 kali 6, 30. Berarti 30 tambah 3 hasilnya adalah 33. Gitu. Yang kedua, misalkan saya punya contoh soal, limit X mendekati 5 dari 3X min 7 per X. Hati-hati, X di sini mendekati angka 5. Jadi X yang di atas di pembilang ataupun X yang di bawah sebagai penyebut harus sama-sama berubah. Menjadi 3 kali 5 dikurangi 7 per 5. Hasilnya adalah 15 dikurangi 7 per 5 atau 8 per 5. Sudah selesai sampai di sini. Tidak perlu kalian ganti menjadi desimal ataupun menjadi pecahan campuran. Begitu? Paham ya? Oke, saya hapus dulu. Selanjutnya, limit fungsi trigonometri. Ini materi kita hari ini. Ada beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari limit X mendekati pi per 4 dari sin 2X. Ingat, ini materi limit, bukan materi lingkaran. Jadi, nilai pi yang akan kita gunakan itu adalah, saya tulis di sini, pi sama dengan berapa? Ada yang tahu? Ya, betul. 180 derajat. Oke, karena kita sudah tahu pi-nya 180 derajat bukan 22 per 7 ataupun 3,14. Oke. Maka langkahnya bagaimana? Sama dengan tadi. Kalau kita punya X dan di sini juga ada X, maka kita ganti X-nya. Menjadi apa? Menjadi pi per 4. Maka kita tulis sin 2 dalam kurung pi per 4. Lalu kita bisa menyederhanakan atau kita coret-coret. 2 dan 4. Masing-masing bisa dibagi 2. Atau 4 bagi 2 bisa. Hasilnya 2. Jadi sama dengan sin pi per 2. Ingat tadi pi adalah 180. Maka di sini menjadi sin 90 derajat. Atau sama dengan 1. Betul. Contoh soal yang kedua. Ketika saya punya soal, limit X mendekati 3pi per 4. Hati-hati, di sini ada X, maka yang berubah hanya X-nya saja. Oke, menjadi apa? Menjadi tan 3 dalam kurung 3pi per 4 ditambah 2. 2 yang ini, itu jangan sampai hilang. Tetap 2, 2, 2. Nih, saya nggak mengganti ataupun menghapusnya. Yang saya ganti mana? Yang saya ganti adalah ini nih, X-nya. Berarti kalau misalkan saya mau pakai warna lain ya, tan 3X berarti di angka 3-nya tetap, X-nya berubah menjadi 3pi per 4. Kita kalikan, 3 kali 3, 9, 9pi per 4. Maka saya tulis tan 9pi per 4. Kalau mau saya tulis sebagai pecahan campuran, 9 bagi 4 kan 2 seperempat. Berarti 2pi ditambah seperempat pi. Seperempat, satunya kan sembunyi di sini ya, 1. Gitu. Terus kita ingat 2pi, berarti 2 dikali 180. 2 kali 180 kan 360. Satu putaran penuh kan, satu lingkaran kan 360 derajat. Maka ini bisa kita coret atau kita hilangkan. Yang tersisa adalah tan 1pi per 4 ditambah 2. Gini. Oke, lalu kita kembalikan.
Pi itu 180 dibagi 4 menjadi tan 45. Kita ingat-ingat lagi tan 45 itu 1. Di 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Begitu? Oke. Ntar sebelum lanjut ke slide selanjutnya, saya hapus dulu. Kalau enggak nanti akan mengganggu slide berikutnya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ada contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari sin X per sin X ditambah cos X. Jangan sampai ada anak yang coret-coret. Coret-coretnya gimana? Coret-coretnya adalah sin dibagi sin. Misalkan nih, atas bagi bawah, oh sama-sama sin, kita bisa coret. Nggak ada cara seperti itu ya Mbak, Mas. Ini adalah cara yang sesat. Jadi kita harus menghapusnya. Oke, yang betul bagaimana? Yang betul adalah kita masukkan nilai nolnya ke dalam huruf X-nya. Menjadi seperti ini. Sin X per sin X ditambah cos X. Berarti sin 0, ini 0, per sin 0 ditambah cos 0. Ini baru benar. Itu ya. Jangan sampai coret-coret kayak tadi. Oke. Lalu kita ingat-ingat kembali. Sin 0, berapa nilai 0? Sin 0. Sin 0 itu 0. Oke, maka kita tulis 0. Per 0 ditambah cos 0 itu 1. 0 tambah 1, 1. Jadi 0 per 1. Hasilnya berapa? 0 dibagi 1. Hasilnya adalah 0. Pintar. Lanjut ya. Maaf. Untuk yang keempat, tentukan nilai limit dari limit X mendekati Pi per 2 dari 1 dikurangi cos 2X per 2 kali cos 2X. Ingat, kita hanya mengganti apa ya di limit? Kita hanya mengganti huruf X dengan Pi per 2. Berarti ada X-nya mana? Ini belakang, ini juga di belakang. Oke, kita ganti. Maka kita tulis lagi 1 dikurangi cos 2 dalam kurung Pi per 2 per 2 cos 2 dalam kurung Pi per 2. Oke. Menjadi apa? 1 dikurangi. Oh iya, ternyata ini bisa coret-coret. Itu kan ya. 2 sama 2 dicoret kan habis. Jadinya 1 dikurangi cos pi per 2 cos pi. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai coret-coret untuk cosnya. Oke. Hasilnya berapa? Kamu ingat-ingat lagi. Pi itu tadi adalah 180. Maka cosnya 180 berapa? Negatif 1. Oke, jadi 1 dikurangi negatif 1 per 2 kali negatif 1. Atau boleh juga nih saya tulis 1 min 1. Min ketemu min. Ingat, jadi plus ya. 1 berarti saya tulis 1 ditambah 1. Lalu per 2 dikali negatif 1. Berarti berapa? Negatif 2. Nah, sama dengan berapa? Oke, 1 tambah 1 berapa? 2. 2 per negatif, maaf, negatifnya kurang banyak. Negatif 2. Jadi hasilnya coret-coret negatif 1. Yang ini ya. Nah, oke. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, silakan dipahami. Oke, sambil saya hapus coret-coretan tadi ya. Silakan sambil dicatat boleh. Atau nanti di pause juga boleh. Oke, selanjut contoh yang ke masih berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Di contoh yang kelima ini, tentukan nilai limit X mendekati Pi per 2 dari sin setengah X ditambah cos X. Perlu kita ingatkan kembali yang namanya limit itu memasukkan Pi per 2 ke dalam huruf X yang ada di depan dan di belakang. Menjadi apa? Menjadi setengah dalam kurung Pi per 2 ditambah cos Pi per 2. Oke,
Ini bukan coret-coret ya, tapi ini dikalikan. 2 kali 2, 4. Jadi boleh saya tulis sin pi per 4 ditambah pi per 2. Baru kamu hitung dulu. Pi 180 dibagi 4 jadinya 45. Terus pi per 2 berarti 180 dibagi 2, 90. Maka saya tulis sin 45 ditambah cos 90. Sin 45 berapa yuk? Betul, setengah akar 2. Cos 90, 0. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2. Betul. Maaf ya, sambil saya hapus lagi. Oke, lanjut boleh? Terakhir, contoh ke-6. Tentukan nilai limit dari X mendekati pi per 4 cos X ditambah sin X per tan X. Di sini nggak ada yang bisa dicoret-coret loh ya. Jadi kita mau nggak mau harus memasukkan nilainya atau memasukkan angkanya. Menjadi cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 per tan pi per 4. Lalu kita ganti, pi itu berapa ya? Oh, 180 dibagi 4, jadinya 45. Berarti boleh saya ganti, cos 45 ditambah sin 45 per tan 45. Baru kita ingat lagi, tadi tabel yang pertama, cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2, tan 45, 1. Jadi saya tulisnya setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 per 1. Ingat, yang namanya bilangan setengah. Kalau saya tambahkan dengan setengah, itu hasilnya 1. Kenapa bisa ditambah? Karena sama-sama belakangnya ada akar 2. Kalau ada contoh lain nih, misalkan, ini hanya misal, setengah akar 2. Tapi ditambah dengan setengah akar 3 nih. Berapakah hasilnya? Ini nggak bisa. Kenapa? Karena belakangnya beda. Ini akar 2 dan yang ini akar 3. Jadi nggak bisa kamu jumlahkan. Tapi kalau kasus yang ini, soalnya kita setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 bisa dihitung. Ingat setengah tambah setengah berarti 1. Berarti 1 akar 2 sama dengan 1 akar 2. Karena penyebutnya 1, berarti kan nggak usah ya. Jadi hasilnya adalah akar 2 saja. Oke, kembali saya hapus. Lanjut. Terakhir. Oke, terima kasih untuk perhatiannya kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa kalau misalkan ada yang bingung, langsung WA saya di 085725711772. Nomor saya belum ganti, jadi silahkan kalian WA. Boleh WA jam berapapun, insya Allah saya akan menjawabnya. Kalau pas buka HP ya, karena nggak setiap detik saya pegang HP. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.